Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizatul Azhara dengan NIM 21022103, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, saat ini saya akan melaksanakan tugas presentasi, yaitu tugas proyek pedagogi dengan judul kesukaran-kesukaran dalam pendidikan. Berikut adalah profil saya, yaitu dengan dosen pengampu Dr. Randes Aldarni, MPD. Oke, baiklah langsung saja. Yang pertama yaitu dalam makalah saya berisi tentang latar belakang, yaitu pendidikan adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia yang berperan sebagai landasan utama dalam pembangunan individu dan masyarakat. Yang kedua, ada tantangan dalam pendidikan yang mencakup kesulitan belajar, pengajaran yang kurang efektif, kurikulum tidak relevan, dan faktor eksternal ekonomi dan sosial. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu apa pengertian kesulitan dalam pendidikan, apa saja jenis kesulitan dalam pendidikan, faktor-faktor penyebab kesulitan, dampak kesulitan dalam pendidikan, serta strategi untuk mengatasinya. Tujuan dari makalah ini yaitu menganalisis pengertian dan jenis kesulitan pendidikan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan, menjelaskan dampak kesulitan terhadap siswa guru dan masyarakat, merumuskan strategi untuk mengatasi pendidikan. Oke, langsung saja yaitu pengertian kesulitan pendidikan. Kesulitan dalam pendidikan merujuk pada berbagai hambatan yang dialami oleh siswa, pendidik, atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Menurut Slameto 2010, kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa tidak mampu belajar secara efektif karena faktor eksternal maupun internal. Sementara itu, kesulitan dalam pendidikan ini mencakup aspek yang lebih luas seperti tantangan dalam pengajaran kurikulum hingga penilaian. Selain itu, menurut UNO, pada tahun 2011, kesulitan pendidikan dapat didefinisikan sebagai hambatan dalam interaksi pelajar-mengajar yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Jenis-jenis kesulitan pendidikan yaitu yang pertama yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini terdiri atas tiga, yaitu learning disabilities. Learning disabilities ini yaitu kesulitan membaca, menulis atau berhitung seperti disleksia dan diskalkulia. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi karena banyak siswa kehilangan minat belajar akibat metode pengajaran yang monoton atau materi yang dianggap tidak relevan. Yang ketiga, keterbatasan teknologi yaitu tidak memiliki akses internet atau perangkat belajar dalam menghadapi kesenjangan yang signifikan. Menurut laporan UNESCO 2023, lebih dari 244 juta anak di dunia tidak memiliki akses pendidikan formal yang berdampak pada rendahnya tingkat literasi global. Selain itu, memperburuk kesenjangan pendidikan. Selain itu, penelitian dalam World Bank 2022 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 juga telah memperburuk kesenjangan pendidikan, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian ini menekankan bahwa siswa dari kelompok ekonomi lemah menghadapi penurunan kemampuan belajar hingga 50% lebih lambat dibandingkan siswa dari kelompok yang lebih sejahtera. Yang kedua yaitu kesulitan dalam kurikulum. Kesulitan dalam kurikulum yaitu menurut penelitian oleh Kemendikbudristek, banyak guru merasa kesulitan menyampaikan materi kurikulum yang telah berubah tanpa pelatihan yang memadai. Hal ini sejalan dengan temuan dari OECD yaitu 2019 yang menyebutkan bahwa fleksibilitas kurikulum adalah salah satu kunci untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran studi oleh Suparno. Selanjutnya, kurikulum ini yang terlalu padat atau tidak relevan menjadi kendala dalam pendidikan. Sebagai contoh, kurikulum di Indonesia seringkali dianggap terlalu teoritis dan kurang aplikatif. Materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan siswa juga menimbulkan kebosanan atau stres. Oke, selanjutnya kesulitan belajar. Kesulitan ini sering dialami oleh pendidik, mencakup kekurangan kompetensi guru, selanjutnya kekurangan rasio guru dan siswa, keterbatasan media pembelajaran.
Selanjutnya kesulitan dalam penilaian dan evaluasi. Sistem evaluasi yang terlalu fokus pada hasil ujian menyebabkan tekanan berlebihan pada siswa dan guru. Penilaian ini sering kali kurang mencerminkan kemampuan siswa secara holistik, seperti keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Contoh kasusnya yaitu sistem ujian nasional yang pernah menerapkan uh, ujian nasional di Indonesia, di mana keberhasilan siswa hanya dinilai dari hasil tes tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran. Menurut Black dan William, penilaian formatif yang dilakukan secara berkala lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan ujian akhir. Penelitian dari Marzano 2003 juga menunjukkan bahwa umpan balik yang konstruktif dalam penilaian mampu meningkatkan motivasi siswa hingga 40%. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar yang pertama yaitu sosial dan ekonomi, di mana kemiskinan dan rendahnya literasi orang tua membuat anak kurang mendapatkan dukungan belajar di rumah. Yang kedua, di daerah terpencil sekolah seringkali kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, buku, dan atau alat peraga. Yang ketiga, budaya, yaitu beberapa tradisi dan stereotip gender menghambat akses pendidikan bagi anak perempuan. Untuk itu, adanya laporan dari UNICEF 2022 menyoroti bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki resiko 3 kali lebih besar untuk putus sekolah dibandingkan anak-anak dari keluarga dengan pendapatan menengah ke atas. Artikel dari Basri 2020 juga menyebutkan bahwa kondisi geografis di Indonesia seperti wilayah terpencil memperparah kesenjangan pendidikan akibat kesulitan akses transportasi. Tentunya dampak kesulitan pendidikan yaitu bagi individu rendahnya prestasi akademik di Indonesia. Yang kedua, bagi masyarakat SDM yang kurang berkualitas dan pembangunan sosial ekonomi yang terhambat. Untuk itu perlunya strategi dalam menghadapi kesulitan ini, yaitu pendekatan individunya, yaitu melakukan asesmen kebutuhan siswa secara personal dan memberikan intervensi yang sesuai. Yang kedua, mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Yang ketiga, membuat kurikulum yang lebih relevan, fleksibel, dan kontekstual. Yang keempat, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses dan meningkatkan aktivitas pembelajaran. Yang kelima, uh, pemerintah, sekolah, dan keluarga dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Terus yang selanjutnya yaitu membangun infrastruktur di daerah terpencil dan terakhir mendukung siswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Kesimpulan dari materi ini yaitu uh, dalam pendidikan mencakup berbagai aspek mulai dari kesulitan belajar siswa, pengajaran guru, kurikulum hingga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi sosial. Ketegangan ini memberikan dampak signifikan terhadap individu maupun masyarakat seperti rendahnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Namun, dengan strategi yang tepat dan kolaborasi dan dari berbagai pihak, kesulitan ini dapat diatasi. Untuk itu, saran dari judul ini yaitu dalam upaya mengatasi berbagai pendidikan, diperlukannya pendekatan holistik dan kolaboratif. Pemerintah meningkatkan pelatihan guru dan akses infrastruktur pendidikan, dan juga orang tua dan masyarakat mendukung pendidikan anak melalui motivasi dan lingkungan belajar kondusif. Oke, mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.